Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Ihwani Syaputra, Magister Komputer, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal ujian akhir semester dalam bentuk video YouTube ya. Untuk itu, mari kita sama-sama simak untuk jawabannya. Langsung saja. Nah, sistem operasi. Definisi dan fungsi sistem operasi komputer yaitu perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan bagi aplikasi. Ia menjadi jembatan antara pengguna dan perangkat keras dan memungkinkan interaksi dan penggunaan komputer yang efisien. Nah, fungsi utamanya yang pertama pengelolaan sumber daya, di mana dapat mengatur dan mengalokasikan sumber daya komputer. Yang kedua, antarmuka pengguna, menyediakan antarmuka interaksi dengan komputer. Yang ketiga, mengeksekusi program, menjalankan program aplikasi dan mengawasi eksekusi program. Yang keempat, manajemen memori, mengatur memori komputer agar program berjalan efisien. Dan yang kelima, manajemen file, yaitu mengelola penyimpanan dan organisasi data dalam bentuk file dan direktori. Selanjutnya, karakteristik dari sistem operasi open source. Nah, open source ini memiliki karakteristik yang pertama, kodenya terbuka. Artinya kita dapat memodifikasi dan ikut berkontribusi pada kode sumber sistem informasi. Yang kedua, bersifat transparan, di mana kita sebagai pengguna dari sistem operasi open source memiliki visibilitas ya untuk ikut mengawasi cara sistem operasi ini berfungsi. Kemudian yang ketiga, dapat dikustomisasi, artinya kita secara fleksibilitas menambahkan, menghapus, atau mengurangi fitur-fitur yang ada di sistem operasi open source. Lalu yang keempat, didukung komunitas pengembang. Artinya kita bekerja sama untuk meningkatkan sistem operasi yang lebih baik lagi secara bersama-sama. Lalu ada yang kelima, lebih aman. Artinya nanti akan dibantu oleh komunitas pengembang yang aktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan keamanan agar lebih cepat. Kemudian karakteristik dari sistem operasi closed source, yang pertama itu kode sumbernya tertutup, di mana kita tidak dapat memodifikasi kode tersebut. Kemudian perlindungan hak cipta, yakni hak cipta dan kontrol penuh atas kode sumbernya. Pengguna tidak memiliki akses bebas untuk memodifikasi, seperti yang saya katakan tadi. Kode sumbernya tertutup, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengedit atau memodifikasinya. Lalu ada pembatasan penggunaan, di mana user atau pengguna diharuskan untuk membayar lisensi atau biaya untuk menggunakan produk dengan batasan-batasan tertentu. Lalu tujuan utama closed source ini adalah sebagai kepentingan bisnis, di mana sistem operasi ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan lisensi dan layanan tambahan. Kemudian skema dasar sistem komputer bisa kita lihat pada skema blok gambar di sebelah kiri ya. Nah, di situ ada blok peralatan masukan. Nah, jadi nanti data akan dimasukkan oleh peralatan input seperti keyboard, mouse, maupun peralatan scanner. Kemudian nanti akan dimasukkan melalui port-port masukan, lalu dialirkan
dibawa oleh bus data, lalu akan diproses. Nah, di sini prosesnya itu akan dilakukan oleh prosesor yang mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Lalu dibantu oleh memori utama yang berfungsi menyimpan data dan program. Biasanya memori ini bersifat volatil yang tidak dapat dipertahankan data dan program yang disimpan apabila sumber daya listrik mati. Kemudian perangkat masukan dan keluaran tadi memindahkan data ya dari komputer atau lingkungan eksternal ke perangkat penyimpanan sekunder atau ke perangkat komunikasi atau ke terminal atau ke sebagainya. Nah, selanjutnya setelah diproses akan diberikan alamat, kemudian diantarkan oleh bus alamat ke dalam port keluaran, lalu diantarkan kembali ke peralatan keluaran. Nah, ada juga yang dimaksud dengan interkoneksi antar komponen, yaitu struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemrosesan antara memori utama dan perangkat masukan maupun pengeluaran. Nah, apa saja sih perangkat input yang tergolong untuk memasukkan data ke dalam komputer? Contohnya itu keyboard, mouse, joystick, digitalizer, scanner, OCR, light pen, barcode reader, card reader, fingerprint machine, dan lain sebagainya. Contoh lainnya untuk yang memproses yaitu Central Processor Unit ya, CPU, yang merupakan jantung dari komputer, yang mana merupakan pusat dari pengolahan serta pusat pengontrolan dari keseluruhan sistem komputer yang sedang melaksanakan pekerjaannya. Ada juga contoh dari perangkat outputnya seperti speaker, yaitu perangkat keras yang menampilkan hasil dari proses audio yang dijalankan oleh komputer pada saat memproses, sehingga nanti dihasilkan audio berupa musik maupun hasil rekaman. Kemudian ada juga printer, lalu proyektor, headphone, headset, monitor LED maupun LCD, sound card, VGA, dan plotter. Nah, memori di sini bisa diartikan sebagai electronic filing cabinet ya, yang bersifat hardware atau perangkat keras pada suatu sistem komputer. Nah, komponen ini penting dan ini fungsinya untuk menyimpan data dan program secara sementara atau RAM maupun secara permanen atau seperti memori sekunder, hard disk, dan SSD. Jadi di memori itu ada dibagi dua. Yang pertama primary memory device yang diukur dengan 1 byte dalam satu waktu. Kemudian pemakaiannya suatu keharusan, dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatile, yaitu informasi bisa hilang saat komputer dimatikan ataupun sumber daya listriknya mati. Kemudian secondary memory device diukur sebagai kumpulan dari bytes, waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatile. Artinya informasi tetap akan tersimpan walaupun komputernya dimatikan ataupun ketika sumber listrik tidak ada, dengan catatan bahwa data yang diakses sebelumnya telah tersimpan di dalam hard disk atau SSD tersebut ya. Kemudian memori ini diterapkan di storage device. Nah, letak dari masing-masing memori ini juga berbeda. Untuk primary memory letaknya itu dinamakan internal memory device, yaitu di dalam prosesor seperti RAM maupun ROM. Kemudian untuk secondary memory namanya itu external memory ya, letaknya di luar dari prosesor seperti disk, tape, SSD maupun hard disk. Ini contoh dari yang di sebelah kiri internal memory, ada static RAM, dynamic RAM. Kemudian yang di bawah itu flash memory untuk eksternal ya. Ada juga hard disk, ada floppy disk, kemudian yang terbaru ada SSD.
Nah, yang terakhir untuk menjawab soal mengenai langkah-langkah untuk menginstal Windows 10 pada laptop maupun PC, itu akan kita lanjutkan di part 2. Jadi, untuk link video instalasi ada di deskripsi. Simak sampai habis dan jangan lupa untuk dicoba ya.